Saya belajar dari pola Jepang. Setiap kali orang-orang yang didatangkan Kensu, kalau nggak salah di sini mantan-mantan banyak Kensu ini, ngaku saja lah, begitu kan? Ya. Datangkan dari Indonesia maka pakai Garuda, gel kebanyakan. Nah, dan gini, setiap tamu dari luar dia diinginkan di Jepang itu kebanyakan bukan hotel punya Amerika atau punya yang lain, pasti punya Jepang. Kenapa? Karena mereka berusaha supaya uang itu hanya berputar di dalam negara sendiri. Maka saya produk Indonesia. Saya pakai nanti. Ya, kalau pulang tolonglah naik Garuda ya. Sama tahu kan ini diputar di YouTube kan, kemudian direktur Garuda tahu kan dapat penghargaan. Delay Tuhan, delay 2 hari. Dan Martha dan Maria melihat itu keterlambatan bukan. Tetapi setelah 2 hari dan dikatakan bahwa Lazarus sudah 4 hari. Untung Lazarus tidak cancel 2 hari juga. Nah gitu kan. 4 hari di dalam kuburan baru Tuhan datang. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Maka kita terus belajar mengenal Tuhan. Kita terus belajar mengerti kehendak Tuhan. Dan minggu yang lalu kita bicara poin ini dengan biarlah mereka kamu belajar. Nah, karena sering kali kita buat komitmen, tapi kita tidak rela melakukan komitmen yang ada. Maka kita perlu belajar untuk itu. Ya. Karena Thomas katakan begini, mari kita pergi mati sama-sama dengan dia. Tetapi kalimat itu bukan kalimat ketulusan, tapi kalimat tidak rela dalam hal seperti itu. Buktinya Yesus mati di kayu salib. Waktu dari Getsemani sampai dengan Golgota, tidak ada Thomas di situ. Buat komitmen, tapi tidak rela. Orang yang percaya, buat komitmen di hadapan Tuhan, rela menjalankan itu. Karena Yesus sudah rela memberi hidupnya bagi kita. Dan poin yang kedua, dalam khotbah minggu lalu, kenapa Tuhan katakan, biarlah kamu belajar percaya. Oleh karena seringkali kita katakan saya percaya, tetapi kita membatasi Tuhan dalam metode-metode tertentu. Maria dan Martha berkata, Tuhan, jika Engkau ada di sini, dia saudaraku tidak akan mungkin mati. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup, tapi dia membatasi kesanggupan Tuhan hanya sebatas kalau Lazarus sakit, Tuhan ada di sana, maka dia sembuh. Kalau Lazarus sudah mati, Tuhan tidak sanggup untuk menyembuhkannya. Dan yang kedua, dia membatasi karena dia melihat Tuhan terlambat untuk menolongnya. Maka perlu belajar, belajar, dan belajar. Nah, hari ini kita belajar lagi. Belajar bagian ini dengan tema yang sama. Biarlah kamu belajar untuk percaya. Ada 3 hal yang saya ingin angkat dalam bagian ini. Yang pertama, mari kita baca dari ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita 35. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Dalam keseluruhan Alkitab, hanya 2 kali yang ditekankan tentang menangislah Yesus. Ketika Tuhan Yesus memandang Yerusalem, kota Yerusalem dari bukit, dia melihat keindahan Yerusalem, bahkan bait Allah, dan disitulah dia mulai menangis. Dan ada kalimat yang keluar daripada mulut Yesus sendiri. Dia katakan, di Yerusalem ada saatnya di mana engkau Yerusalem, batu tidak akan terletak pada posisinya, tapi batu itu akan tersingkir daripada posisinya. Tuhan tahu ada saat di mana Yerusalem akan dihancurkan. Kita melihat bait Allah sudah dihancurkan 3 kali. Yang pertama pada zaman Nebukadnezar, yang kedua pada zaman Herodes, dan kita melihat pada zaman Kaisar Nero. Dihancurkan.
Kenapa? Oleh karena ketidaktaatan daripada bangsa Yahudi. Itu yang membuat Yesus menangis. Nah, kita kembali kepada bagian ini, adalah bagian yang kedua di mana dikatakan Yesus menangis. Yesus menangis ketika melihat Maria. Yesus menangis ketika melihat mayat daripada Lazarus. Saudaraku, pertanyaan yang muncul adalah, apakah betul Yesus menangis karena Lazarus? Betul. Ini pertanyaan yang muncul. Apakah betul Yesus menangis karena Lazarus? Kalau Yesus menangis karena Lazarus, maka apakah Yesus tidak tahu bahwa Lazarus tidak mati, tetapi sebentar lagi Lazarus akan bangkit? Kalau Yesus tahu bahwa Lazarus akan bangkit, untuk apa Yesus menangis? Itu pertanyaan. Apakah Yesus karena kelebihan air mata pada saat itu, maka supaya ada toleransi, maka biarlah air mata keluar? Bahkan ingat, istilah menangis di sini bukan hanya menangis biasa, seperti ada orang yang menangis supaya dilihat suaminya, dilihat istrinya, dilihat kekasihnya, supaya ibalah hatinya. Setelah dikasih apa yang diminta, langsung dia tertawa lagi. Nah, kelihatan lagi mukanya itu sedih. Tidak, istilah yang dipakai itu adalah meraung, meratap, menjerit. Istilah yang dipakai dalam bahasa Yunani. Kalau demikian, apakah Yesus main-main menangis? Yesus olo-olo nangis. Apakah begitu? Tidak. Yesus sungguh-sungguh menangis. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Yesus menangis buat Lazarus? Padahal Lazarus akan bangkit. Yesus tahu dalam rencananya, dalam kemisinya 2 hari itu, bahwa Lazarus tidak mati, tapi Lazarus akan bangkit. Bangkit bukan bicara eskatologi. Nanti Yesus datang kedua kali dulu, baru Lazarus bangkit. Karena itu ada dalam konsep Marta dan Maria. Tidak, saat itu juga Lazarus bangkit. Maka saudara, pertanyaannya, apakah Yesus menangis buat Lazarus? Bapak ini ulang-ulang di situ, kami sudah rasa bintangnya tinggi. Saudaraku, kalau kita menyelidiki bagian ini, rasa terharunya Yesus, rasa menangisnya Yesus bukan ditujukan kepada Lazarus. Dan pada saat itu ada orang-orang Yahudi, pada saat itu Maria dan Marta belum mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak percaya Tuhan secara 100%. Mereka tidak sungguh memahami Allah mereka. Apalagi Maria. Kalau Marta ya sibuk, nggak apa-apa, berarti kurang pendengaran, kurang mendengar firman Tuhan. Tapi Maria duduk di bawah kaki Tuhan, dengar firman Tuhan, tetapi dia pun tidak memahami secara benar tentang apa itu percaya sama Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, yang lebih menyedihkan adalah ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ayat 37. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggup kaya bertindak sehingga orang ini tidak mati. Kalimat inilah yang menyedihkan. Di atas mereka menafsirkan bahwa Yesus menangis Lazarus karena Yesus mengasihi Lazarus. Tetapi sebenarnya titik pada kata adalah ayat 36. Di situ ada satu kalimat hujatan. Di situ